Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Jumat tanggal 29 Oktober 2021, kami dari penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengumumkan penetapan tersangka terhadap inisial JD, ES, FBM, IS, AT terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2019. Berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, ada 5 tersangka tersebut. Namun yang kami lakukan penahanan hari ini adalah 3, inisialnya adalah JD, ES, FBM, dan untuk 2 tersangka lainnya dalam waktu dekat ini, karena beliau tidak hadir dalam waktu dekat ini, kita akan lakukan pemanggilan ulang dengan kapasitas sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut kami jerat dengan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun kerugian negara untuk 5 tersangka tersebut kurang lebih 650 juta. Mungkin begitu saja press release dari kami. Mungkin ada pertanyaan. Izin Pak Dari, untuk 2 tersangka yang akan kita panggil nanti, sekarang posisinya kenapa belum bisa kita panggil ataupun kita bawa seperti kawan-kawannya? Dan kemudian yang kedua, terkait itu semuanya kan ex anggota DPRD Pak. Apakah ada keterlibatan dari sekretariat di DPRD sendiri dan bagaimana rencananya? Oke. Untuk kedua tersangka lainnya yang tidak hadir pada saat ini, 1 masih di luar kota, dan kemarin dia izin untuk tidak hadir. Terus kemudian yang satunya ini sakit ya, bahkan kita sudah terjunkan tim ke sana untuk mengecek kesehatannya apakah betul beliau dalam kondisi sakit. Kalau memang bersama dokter ya, kalau memang sudah sembuh ataupun sudah yang dari luar daerah sudah hadir, maka kita lakukan pemanggilan. Itu inisial siapa Pak yang 2 itu Pak? Untuk inisial AT dan IS. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada tersangka lain? Jelas dalam proses penyidikan ini kita akan mengembangkan dan kemungkinan besar akan ada tersangka lainnya. Ada lagi pertanyaan? Gimana Pak di bawah ini Pak? Yang tersangka yang 3 ini kita titip di mana? Kita titip penahanannya terhadap tersangka YD, JD, FBM dan ES di Polres.
Pak, Pasaman Barat. oh dari penetapan tersangka ini Pak, udah berapa jumlah saksi yang bersalah? Jumlah saksi itu hampir seluruhnya ya, ada kira-kira berapa? Sekitar 30-an, 30 saksi yang sudah bersaksi. Dan kemungkinan setelah penetapan ini kita akan lakukan pemanggilan ulang terhadap para saksi tersebut. Ancamannya Pak? Ancaman terhadap tersangka itu? Kalau ancamannya pasal 2, pasal 3, ancaman hukumannya itu kalau nggak salah untuk pasal 2 minimal 4 tahun, untuk pasal 3 minimal 1 tahun. Pak, ini Pak ada mengatakan bahwa yang bersangkutan beberapa dari tersangka yang kita bawa hari ini pernah mengembalikan. Apakah itu betul, Pak? Betul, betul. Jadi terhadap kerugian negara ini sudah dikembalikan oleh para tersangka pada proses penyidikan dan itu sudah kami setorkan di kas daerah. Ada lagi? Izin Komandan, terkait masalah nomor sprintnya Komandan, nomor berapa penetapan tersangka dan surat perintah penahanan. Yang kedua terkait yang 5 tersangka ini dari partai-partai mana saja, karena ini kan ex anggota dewan. Nanti aja lah gitu. Kalau itu nanti nomor nanti kita akan segera susulkan setelah ini. Kalau yang 5 tersangka ini kan ex anggota DPR dari partai-partai mana saja? Demokrat, PBB, saya rasa nggak perlu lah. Sudah tahu semua lah dari partai mana. Saya rasa nggak perlu lah. Silakan cari sendiri. Ada lagi? Dalam hal ini tahun berapa ini? 17 tahun 2017, 2018, 2019 ini Khusus untuk tahun 2019. artinya yang kan ada juga temuan yang sudah dikembalikan 2017 dan 2018. Betul. Jadi berdasarkan sprint kita memang ada tahun 2019 dan 18. 18 sekarang masih dalam proses dan kemungkinan dalam waktu juga dalam waktu dekat ini kita akan tetapkan dia. Artinya kan begini, kalau informasi di luar kan sudah ada juga yang mengembalikan di luar yang 5 tersangka ini, termasuk pegawai dari sekretariat kantor DPRD kan sudah ada yang mengembalikan. Ini nanti seperti apa ini? Apakah masih ada pidananya seperti apa gitu? Atau tetap lanjut proses hukumnya atau seperti apa? Jadi seperti ini Mas, kalau itu panjang ya kita jawab nanti lah Mas. Kita konsen ke 5 tersangka ini lah. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa tidak akan menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka lainnya, baik yang belum mengembalikan maupun yang sudah mengembalikan. Satu lagi Pak, tadi kerugian sekitar 650 juta Pak. Ya, Jadi anggaran 2012 itu berapa dari kerugian 650 juta? Berapa anggaran perjalanan ini gitu Pak? anggaran perjalanan ini 2018 itu. ini mana tidak? Dengan pertahanan. Jelas miliaran lah Mas. Nanti menyusul, datanya menyusul. Ada lagi? Pak, cinta. Ini perjalanan dinasnya sebelum pandemik atau masa pandemik, Pak? 2019 mungkin sebelum pandemi. Ini perjalanan dinas di dalam provinsi atau keluar provinsi, Pak? Baik dalam maupun luar. Perjalanan dinas fiktif. Pak, Ada lagi? selain kasus ini Pak, apa ada kasus lain Pak yang ditangani sekarang Pak? Ya, untuk saat ini ada 2 lagi penyidikan yang kami lakukan, yaitu dugaan penyimpangan pada pembangunan lapangan tenis indoor dengan
dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung aula dinas pendidikan, yang mana keduanya itu sudah proses penyidikan dan saat ini masih menunggu ahli perhitungan kerugian negara, karena kita nggak bisa menetapkan tanpa ada hasil dari ahli perhitungan kerugian negara. Berarti BPKP Sumbar ya, Bunda? Untuk ahlinya kita pakai independen, Mas. Jadi kita masih merahasiakan, Mas, supaya tidak ada upaya-upaya yang tidak kita inginkan. Ada lagi? Izin Pak, himbauan pada instansi terkait dari masing-masing tersangka ini Pak, dan dari kepada masyarakat Pak. Perjalanan dinas fiktif ini berdasarkan temuan BPK ini selalu menjadi temuan dari tahun ke tahun. Jadi saya harapkan dengan penetapan tersangka ini, dengan penanganan yang dilakukan oleh kejaksaan ini, tidak ada lagi modus yang sama, ataupun tidak ada lagi tindak pidana korupsi untuk kedepannya di tahun-tahun berikutnya. Ada lagi? Selain dari penyidikan kan ada dua yang ingin menyusul ini di luar yang ini. Kira-kira yang masuk ke ranah penyelidikan bisa digambarkan yang masuk penyelidikan gitu? Penyelidikan atau penyidikan? Penyelidikan. Kalau penyelidikan kami banyak, Mas, cuman kita nggak bisa mengungkapkan penyelidikan apa saja yang kita sedang tangani, tapi penyidikan kita akan keluarkan. Terus kemudian yang terakhir sebelum ditutup, bahwa dengan banyaknya penanganan perkara yang kita tanganin atau Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanganin, ini ada banyak oknum-oknum yang memanfaatkan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang mengaku mengatasnamakan Kajari, kasih Pitsus, kasih Intel, ditelepon dengan meminta sejumlah uang untuk ditransfer. Jadi kemarin ada orang yang hampir menjadi korban datang ke sini dengan gemeteran tangannya, dia bilang, "Pak, ini Pak, duit yang Bapak minta. Saya daripada transfer, saya mending serahkan kepada Bapak." Saya sampaikan, lah ini saya nggak pernah minta. Ternyata dia telepon, suaranya beda, kasih pitsusnya beda, kasih intelnya yang aku kasih intelnya beda. Jadi saya harapkan kepada seluruh masyarakat Pasaman Barat, kalau seandainya ada yang mengatasnamakan Kajari, kasih Pitsus, kasih Intel, kasih BB, ataupun penyidik di jajaran Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, mohon jangan ditanggapi dan mohon segera langsung laporkan kepada kami. Kalaupun memang betul ada pegawai kami yang melakukan betul-betul telepon atau melakukan tindakan-tindakan penyimpangan ataupun pemerasan, segera laporkan kepada saya, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Nanti kalau untuk anggaran nanti di inilah kasih Pitsus lah. Mungkin ada lagi pertanyaan lain? Cukup ya? Ya, nanti Pak kasih Pitsus saja. Atas waktunya mohon maaf sudah menunggu lama sampai malam dari pagi. Sekali lagi terima kasih. Untuk sprint-sprintnya ini aja disampaikan aja Pak kasih Pitsus. Ya. Berdasarkan sprint surat perintah nomor berapa silakan. Masalah surat perintah penanganan tadi ya? Iya. Itu surat perintah penanganan nomor 01 garing L titik 3.23 garing FD Garing L titik 3.23 garing FD titik 1 garing 10 garing 2021
Itu atas nama tersangka 3 Ring 03 L.3 titik 23 FD.1 04 2021 sama kodenya. Pak, kasus ini kapan dikawal? Dalam waktu dekat. Izin Pak, dari tahun 2021 ini kasus tipikor di Kejaksaan Pasaman Barat berapa Pak? Ini yang pertama atau udah sebelum adanya Pak? Apa? Kasus tipikor yang di Pasaman Barat tahun 2021 ini perdana atau sebelumnya ada Pak? Yang ditetapkan tersangka?